Selamat siang, saya Andan Maruli Ambarita dari jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, kelas Manajemen Publik. Kami membahas tentang permasalahan anak jalanan yang terjadi di Kota Medan saat ini. Kasus mereka semakin meningkat, jumlah mereka semakin merebak dan mereka ada di mana-mana. Namun kami di sini akan melihat bagaimana pemerintah peduli akan kasus-kasus ini. Apakah mereka terlantar, apakah mereka tetap diabaikan? Oleh karena itu, kami di sini akan melihat bagaimana pemerintah dan yayasan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Berikut adalah hasil dari pengkajian kami. Terima kasih. Hai Dek, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Mulyani. Oh, yang ini? Fatimah. Mulyani udah berapa lama jualan tadi air, aqua dan lain-lain? 1 tahun. Sama Fatimah juga? Iya. Mulyani sama Fatimah ini saudara ya? Iya. Iya. Terus Mamanya di mana? Kalau boleh tahu? di rumah kakinya sakit, biasanya ikut jualan. Oh, kalau misalnya Kalau ayahnya Ayam beca. Terus sewa. kalau udah sembuh nanti temanin juga? Iya. Jualan. jadi Dek, selama setahun di sini ada nggak yang bantu ngasih makanan orang dewasa kayak Ada Siti. Tiap hari, kadang-kadang hari Minggu sama hari Jumat itu aja. Oh, kadang dikasih makanan ya sama orang-orang lewat yang di sini? Iya. Bagi nasi kotak itu. Oh. Pernah dikasih bantuan kayak uang gitu enggak? Dikasih uang gitu sama adik-adik, enggak beli jualan tapi kayak dikasih duit. Pernah. Pernah? Bulan air nggak ada ditangkap Sapu PP atau mengamen-ngamen baru ditangkap. Oh, kalau mengamen baru ditangkap. Kalau jualan nggak ditangkap Satpol PP ya? Enggak. Jadi nggak pernah ditangkap ya? Pernah. Namanya siapa? Ini? Rangga. Arif umurnya berapa kalau boleh tahu? 11. Rangga? 10. Jadi udah berapa lama sih Arif sama Rangga ada di sini tadi? Oh. Kalau Rangga? Rangga juga? Biasanya di situ ngapain sih? Amin. Kalau Rangga? Amin juga? Amin biasanya dari pagi? Atau dari 7 pagi? Kalau Amin? Pagi juga? Terus biasanya selain ngamen ngapain aja di situ? Mana di sini? Gio mana ya kak?
upaya apa sih yang dilakukan dinas sosial terkait penanganan anak jalanan tersebut? Ya, jadi yang pastinya kalau kita bahas soal penanganan, dinas sosial sudah melakukan, selama ini dinas sosial sudah melakukan penanganan dalam bentuk yang pertama itu pastinya penertiban di jalan. Itu bisa dibilang dengan razia nggak? Bisa, cuman kalau kita bilang razia kasar kali misalnya. Jadi kalau kami bilang namanya penertiban. Dinas sosial melakukan kegiatan penertiban ini rutin. Namun ada juga yang bentuknya juga rutin berkala, artinya pastinya rutin. Kami akan terus memantau di lapangan, dinas sosial akan terus memantau di lapangan populasi dari anak jalanan ini, titik-titik mana yang sering anak jalanan ini beraktivitas. Kemudian ini kami akan tertibkan dalam kurun waktu berapa Pak rutinnya? Setiap hari. Setiap hari. Ya, seperti ini ada tim kita udah keliling ke lapangan. Nah kemudian ada juga yang namanya operasi penertiban yang secara besar itu di hari-hari tertentu, artinya seperti kayak kemarin di bulan puasa dan menjelang lebaran itu kita libatkan juga teman-teman dari instansi terkait. Nah, itu seperti dari Satpol PP, dari Polrestabes, kemudian ada juga rekan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Bahkan ada juga yang kita libatkan instansi di luar pemerintah seperti LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Jadi penertiban kita lakukan secara rutin dan juga ada yang secara berkala. Nah, setelah penertiban dilakukan, itu naik lagi yang namanya ke tahapan ketika sudah terjaring hasilnya di lapangan, itu akan kita bawa ke dinas sosial ini. Kita akan lakukan yang namanya pendataan dan dokumentasi. Nah, pendataan dokumentasi ini kita lakukan supaya ada, karena kalau yang namanya kita instansi ini kita harus punya arsip dari apa yang kita lakukan, kegiatan yang sudah kita lakukan harus nantinya harus ada outputnya juga dalam bentuk arsip dan dokumentasi. Nah, penertiban sudah, pendataan dan dokumentasi juga sudah dilakukan. Nah, kemudian naik lagi yang ke tahapan namanya asesmen. Nah, melalui proses asesmen inilah nanti, di sini kita akan gali. Di sini kita akan gali lebih dalam apa masalahnya. Apa masalahnya sehingga anak-anak ini turun ke jalanan. Itu makanya tadi bisa saya simpulkan yang namanya tadi faktor kemiskinan, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga faktor pendidikan. Nah, jadi kita gali, kita asesmen, nah ketemu nih masalahnya. Kemiskinan katanya. Ada yang menjawab, ya dalam satu keluarga itu mungkin banyak anaknya gitu kan, mungkin ada beberapa 6 orang anaknya, tapi orang tuanya pun mungkin profesinya, penghasilannya tidak begitu mencukupi untuk menghidupi keluarga. Selamat siang teman-teman dan ibu sekalian. Di sini kami sudah bersama salah satu narasumber dari pimpinan KKSP yang membina yayasan yang membina anak jalanan dengan Bapak Samsul. Kami telah bersama Pak Samsul selaku pimpinan KKSP anak jalanan. Nah, jadi pada pertemuan ini kami ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana sih KKSP itu Pak, apa tujuannya gitu? Ya, KKSP itu kan merupakan singkatan dari kelompok kerja sosial perkotaan yang fokus pada pusat pendidikan dan informasi hak anak. Pusat pendidikan dan informasi hak anak. KKSP itu berdiri sejak tahun 80. Jadi
itulah hasil dari yang kita pahami. Dinas Sosial Kota Medan telah menetapkan 3 strategi untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, yaitu penertiban, pendataan, asesmen, dan pemberian solusi. Namun sesuatu yang menjadi keunikan adalah bagaimana pihak pemerintah bekerja sama dengan non-government organization, di mana NGO ini mampu memetakan permasalahan sosial yang tidak dapat dipetakan oleh pemerintah. Karena itu, kepedulian kita terhadap anak jalanan bukanlah sesuatu hal yang mungkin nampak keji atau mungkin kurang baik, tetapi kepedulian kita kepada anak jalanan adalah bukti kita telah melibatkan pemerintahan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas masyarakat. Demikianlah hasil dari pembahasan kami di video ini. Dari kelompok 7 ini, saya Andar. Terima kasih.